Setidaknya ada 5 wilayah konflik yang dapat memicu perang dunia ketiga, perang yang sangat mengerikan itu. Kekhawatiran ini didasarkan pada eskalasi perang, bukan dari Amerika dan Barat, tetapi dari Rusia dan Ukraina itu sendiri. Ketidakmampuan Rusia untuk membuat kemajuan dapat mengancam stabilitas pemerintahan Vladimir Putin, sehingga mendorong Moskow untuk mempertimbangkan eskalasi yang lebih berbahaya. Kekhawatiran atas kemampuan Ukraina untuk melanjutkan perang dalam jangka panjang mungkin akan memaksa Kiev untuk mengambil langkah beresiko sendiri untuk memecahkan kebuntuan itu. Pemerintahan Biden dan sekutunya di Eropa sangat berhati-hati dengan risiko eskalasi, tetapi Washington tidak memegang semua kartu. Kiev atau Moskow mungkin bersedia menerima risiko konflik yang lebih luas, konflik yang dapat berkembang menjadi perang dunia ketiga. China menganggap Taiwan adalah bagian dari negaranya, sementara pulau itu tidak. Tidak jarang Presiden Xi Jinping memberikan kode mempertahankan Taiwan sampai habis. Di 2022, sejumlah serangan berupa diterjunkannya jet tempur ke Taiwan membuat situasi makin tidak kondusif. Kesediaan pemerintah Biden untuk mengambil posisi retoris yang berisiko pada pertahanan Taiwan pun menunjukkan bahwa Washington memiliki kepentingan nyata atas prospek serangan China. Ketegangan antara Yunani dan Turki telah meningkat selama beberapa tahun terakhir. Sebagian besar didorong oleh perubahan kebijakan luar negeri Turki terkait harta karun negara itu. Perselisihan antara Athena dan Ankara mengenai eksplorasi energi di Laut Aegea telah mendorong ketegangan ini. Meskipun ketidaksepakatan teritorial yang mendasari argumen tersebut telah selama beberapa dekade. Perlu diketahui bahwa kedua negara adalah anggota dan sekutu NATO, meskipun tidak mungkin sekutu NATO akan secara terbuka menyerang negara NATO lainnya. Konflik di masa lalu telah membawa kedua negara ke ambang perang. Setiap pertarungan antara Turki dan Yunani akan segera melibatkan NATO. Ini diyakini pasti akan menghasilkan intervensi musuh Barat, misalnya Rusia, yang dilaporkan sejumlah negara Barat sangat dekat dengan Turki. Selama beberapa bulan terakhir, ketegangan antara Seoul dan Pyongyang terus terjadi. Korea Utara selama 2022 kerap melakukan uji coba nuklir dengan tembakan puluhan rudal ke Laut Jepang yang disebut Korea Selatan dan Sekutu memprovokasi kawasan. Ini menambah panas situasi belum lagi munculnya Amerika Serikat dan Jepang sebagai sekutu Korea Selatan. Korut sendiri diketahui di backup China dan Rusia. Beberapa kali pembelaan dilakukan kedua negara saat Korut terus melakukan uji coba senjata nuklir. Bukan hanya China dan Taiwan. China juga bermasalah dengan India. Ini terkait wilayah perbatasan Himalaya. China dan India mengklaim sebagian besar wilayah di sepanjang perbatasan sepanjang 3.500 km. Daerah itu disebut garis kontrol aktual. Baik China maupun India tidak mundur dari konflik, sementara pertempuran sejauh ini tetap sangat terbatas. Keinginan untuk mempertahankan prestis nasional dapat dengan cepat menjadi racun bagi bahkan oleh pemimpin yang paling bijaksana dan paling masuk akal kedua negara. Sebenarnya kedua negara sempat bersengketa skala penuh di tahun 1962, namun berhasil melakukan gencatan senjata. Pada 2003, utusan khusus ditugaskan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, tetapi hampir 1 dekade kemudian perbatasan tetap tidak ditentukan.